kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini bersama saya, Kak Rista, kita akan belajar mengenai materi teorema Pythagoras. Nah, sekarang coba adik-adik lihat gambar di samping Kak Rista ini. Pernahkah adik-adik melihat gedung-gedung tinggi? Nah, di atas gedung tinggi tersebut terlihat seseorang yang sedang menikmati pemandangan. Kira-kira berapa ya jarak antara kita dengan orang yang di atas gedung tersebut? Nah, apakah adik-adik tahu cara menentukannya? Mungkin sebagian dari adik-adik terlintas di pikiran bahwa meteran dapat digunakan untuk mengukurnya. Namun, gedung tersebut sangatlah tinggi, sehingga jaraknya pun juga sangat jauh. Jadi, apakah mungkin meteran dapat digunakan atau efektif digunakan untuk kondisi saat ini? Tentu tidak ya adik-adik. Lalu, bagaimana cara kita menentukan jaraknya, Kak? Nah, adik-adik, untuk mengetahui jarak kita terhadap orang di atas gedung tersebut, kita dapat menggunakan salah satu teori yang telah dikemukakan oleh seorang matematikawan. Matematikawan ini bernama Pythagoras. Pythagoras merupakan seorang matematikawan atau ahli matematika dan filsafat. Beliau lahir di Pulau Samos, daerah Yunani sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Penemuan yang terkenal itu diberi nama teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku yang lain. Secara sistematis, teorema Pythagoras dapat kita tulis A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, di mana A merupakan panjang sisi miring segitiga, sedangkan B dan C merupakan panjang sisi-sisi lainnya. Pada segitiga, penamaan sisinya dapat kita lakukan dengan memperhatikan nama sisi yang di depan sudutnya. Misalnya, sisi yang berada di depan sudut A dinamakan sisi A, sedangkan sisi yang berada di depan sudut B dinamakan sisi B, dan sisi yang berada di depan sudut C dinamakan sisi C. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang AC sama dengan 8 cm dan panjang AB adalah 6 cm. Berapakah panjang BC? Maka kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. BC kuadrat sama dengan 100. BC sama dengan akar 100. BC sama dengan 10. Jadi panjang sisi BC sama dengan 10 cm. Selain dengan menggunakan cara rumus Pythagoras, kita juga dapat menggunakan dengan cara tabel triple Pythagoras. Cara ini dapat mempermudah adik-adik untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga. Caranya hanya dengan melihat tabel. Berikut ini tabelnya. Sekarang coba adik-adik perhatikan kembali contoh soal yang telah kita bahas tadi. Nah, di dalam soal diketahui panjang AC yaitu 8 cm dan panjang AB 6 cm. Lalu, berapa panjang BC-nya? Nah, dengan melihat tabel triple Pythagoras, kita bisa langsung mengetahuinya. Kita cari yang panjangnya 8, 6. Lalu pasangannya berapa? Nah, ini yaitu diketahui 10. Jadi, ketika panjangnya 8 sama 6, maka sisi miringnya itu 10. Nah, pada tabel triple Pythagoras, bilangan terbesar ini merupakan panjang sisi miring segitiganya. Jadi adik-adik lebih mudah kan dengan
simpel Pitagoras. Tapi adik-adik, yang perlu kalian ketahui, tabel ini hanya digunakan untuk segitiga istimewa dan segitiga siku-siku. Untuk segitiga yang panjangnya tidak istimewa, maka tetap menggunakan rumus Pitagoras. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai materi teorema Pitagoras. Untuk memperkuat atau memperdalam materi mengenai teorema Pitagoras, adik-adik bisa latihan soal secara mandiri ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Nah, video pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.